Kemudian hortikultura. Hortikultura, persoalan kita hanya 2 setiap tahun. Pak Dirjen, para direktur hortikultura ada hadir dari hortikultura. Tolong Pak, perencanaannya di mana bulan-bulan yang peak season, off season itu digeser supaya setiap bulan bisa dipenuhi dalam negeri. Karena opininya kalau impor itu lebih banyak diingat orang daripada kalau kita ekspor. Kita ekspor 100%, impor 0,025%, yang teringat di kepala orang adalah impor 0,025%. Kita ekspor naik 100%, tapi seksi beritanya 0,25. Makanya aku pesan, tolong bulan-bulan di mana off season, di situ diisi. Contoh, Bapak Ibu sekalian dari Kadis Bima, pada saat anggaran diturunkan APBN, di mana pada saat panen puncak APBN dikurangi, digiring ke pada saat off season, pada saat shortage. Di mana kekurangan, di situ guyur APBN. Artinya apa? Ada keseimbangan sehingga kita tidak pernah impor. Hanya menggeser anggarannya, nggak ditambah, hanya strategi. Benar Pak Direktur, Pak Kasdi? Kita hanya geser, mainkan. Kami lihat perencanaan dulu, langsung lihat, oh ini kok ada tinggi ada rendah, ada opsi. Iya Pak, nggak bisa, coba mulai ini tahun. Awal Januari kita mau impor 50.000 ton, kami tahan, jangan. Bawang sudah ada di Nganjuk, Ngantang. Sorry, bukan Nganjuk, Ngantang, Malang. Sampai ada mengatakan, ini Menteri Pertanian gila, ini kok tanam di puncak pada saat musim kering. Kenapa tanam di puncak, kaki gunung? Karena nanti panen di saat musim hujan. Kalau musim hujan, semua bawangnya busuk. Ini contoh perencanaan, ini sudah bagus. Oh ini yang dulu, yang pertama Bapak lihat, dulu ada merah, ada kuning, ada hijau. Saya tanya, kuning itu apa? Semua Pak terpenuhi, jadikan kuning semua. Gampang kan, ganti warna aja, jadikan kuning. Oh gitu. Jadi hasilnya hijau yang dibawa, jadikan hijau semua. Jadi alhamdulillah ekspornya naik. Kita hanya menggeser. Pada saat petani rame-rame tanam, karena ini culture, nggak bisa kita geser. Kita yang APBD geser kepada pada saat defisit. Pasti ketemu. Karena pada saat panen puncak harga jatuh. Tapi insya Allah harga nanti kita sudah sepakat. Sebentar lagi kita bahas sampai sore di atas. Begitu juga cabai. Kemudian padi, jagung, kedelai. Jagung kita, terima kasih teman-teman, impor pada bulan Mei masuk Juni turun, Pak Aster, turun 50%. Karena kita mencoba mengendalikan impor sehingga produksi naik dan impornya turun 50%, 40 lebih, hampir 50%. Kami yakin insya Allah impor tahun ini turun dan kita program paling lambat 2 tahun sudah selesai. 2 tahun ke depan jagung. Karena kemarin ada El Nino, tapi sepertinya orang-orang melupakan ada El Nino yang begitu dahsyat dan terbesar sepanjang sejarah. Seakan tidak ada terjadi sesuatu. Padahal ada El Nino yang begitu tinggi, intensitasnya sampai 2,4%. Tapi kalau ada yang mengamat, yang membuat sulit, saudaraku sabar aja menerima. Karena terkadang sarjana agama mengamat pertanian, kita menderita dihabisi. Pasti di kampung juga banyak pengamat. Tinggal doakan mereka bertobat dan masuk surga. Setuju saudaraku? Iya. Kita orang sabar itu disayangi Allah. Kita sabar aja. Enggak apa-apa, masih ada pengadilan yang terakhir dan pasti diadili. Yang ditanya nanti adalah kadis-kadis pertanian, peternakan, perkebunan. Dulu bagaimana itu pengamatannya itu? Iya Pak, salah tapi sudah kami sabar karena kami tidak berdaya. Kami punya atasan, ditegur nanti kalau gaduh. Enggak boleh kita bikin gaduh, kita sabar aja terima. Setuju?
Orang sabar katanya derajatnya tinggi. Jadi jadilah orang sabar. Tapi sekali-sekali jawab secara ilmiah. Ya, jangan jawab secara ilmiah. Jawab dengan angka-angka, jangan tebak-tebakan. Memang sulit karena harga produksi naik diragukan. Tapi kalau kemiskinan naik diaminkan. Ini apa jadinya negara 100 tahun ke depan kalau karakter kita seperti ini. Tidak punya kantor, dia lebih tahu angka daripada kita. Dia tidak punya anak buah, lebih tahu daripada kita. Tidak punya anggaran, BPS anggarannya 6,4 triliun. Sehingga dia tahu sampai tingkat desa. Tapi dia lebih hebat dari BPS yang terstruktur sampai ke tingkat desa. Yang dibangun puluhan tahun. Dan itu dibangun dengan berdarah-darah. Tetapi seakan itu tidak dipercaya. Kalau tidak dipercaya, seluruh anggaran yang ada di Republik ini, seluruh aktivitas yang ada di Republik ini, itu berdasarkan pada BPS, bukan pada asumsi masing-masing. Tapi jangan tergoda, saudaraku, jangan tergoda opini. Kalau tahu ada berita kurang bagus, langsung jangan baca dulu, lebih baik kerja dulu. Kenapa? Kalau ini pemimpin ini direcoki dengan berita minus, negatif, kerjanya pasti nanti tidak optimal. Kenapa? Mengambil beban di sini. Tolong diisi dengan yang positif, sehingga kita memikirkan yang terbaik untuk rakyat. Itu tergantung nawaitu kita. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, saudaraku, sahabatku, seluruh Indonesia, dari Kadis Pertanian Peternakan, kami berterima kasih atas nama pemerintah, atas kerja keras Bapak Ibu. Capaian hari ini tidak mungkin kita capai tanpa kerja keras Bapak Ibu sekalian. Kami tahu itu perjuangan Bapak, di mana di backup oleh TNI, polisi, kejaksaan, seluruh membackup kita, ada Bulog, seluruh stakeholders Kementerian Pertanian. Saudaraku, sahabatku, kami berterima kasih atas kerja keras Bapak Ibu sekalian. Salam hormat buat keluarga, buat teman-teman di kabupaten, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, di daerah. Salam hormat buat bupati, gubernur. Insya Allah kita tekad dengan kehadiran kita semua sebagai anak bangsa, kita tekad hari esok lebih baik dari hari ini. Tahun depan harus lebih baik daripada tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.